Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan kembali belajar bersama tentang strategi pembelajaran. Pada pertemuan ini saya akan berbagi terkait dengan pendekatan pembelajaran. Oke ya, pendekatan pembelajaran atau learning approach begitu. Bahwa nanti pendekatan ini fungsinya adalah secara konseptual pembelajaran itu akan didesain seperti apa. Kita telah mengenal setidaknya ada dua madhab besar. Oke, madhab yang pertama adalah madhab TCL. TCL adalah Teacher Centered Learning, begitu ya. Dan madhab yang kedua adalah SCL, Student Centered Learning. TCL ini biasanya bahwa proses pembelajaran itu terpusat kepada gurunya, terpusat kepada pendidiknya, dan terpusat kepada asatidnya, kiainya, begitu ya. Tapi kalau SCL, Student Centered Learning, pembelajaran itu terpusat kepada peserta didiknya, kepada santrinya, kepada mahasiswanya, begitu. Sehingga biasanya dalam konteks dua madhab besar ini, kalau TCL, peserta didik cenderung pasif, tapi kalau SCL, peserta didik cenderung aktif. Maka kita juga mengenal istilah kalau TCL ini ada passive learning, tapi kalau SCL ini ada active learning, begitu. Dalam sebuah riset, passive learning ini itu dimaknai ketika proses pembelajaran peserta didiknya itu hanya melihat dan mendengarkan tanpa diberikan kesempatan untuk memberikan feedback, untuk memberikan pertanyaan, sanggahan, atau mendeskripsikan sesuatu kepada gurunya, kepada kiainya, kepada ustadznya, semisal pada dosennya, tapi cuma diam, melihat dan mendengarkan. Jadi tidak diberikan waktu untuk mengekspresikan materi, begitu. Itu passive learning. Tapi kalau active learning, di samping guru itu menjelaskan, tapi peserta didik juga diberikan kesempatan untuk bertanya, untuk mengungkapkan ide dan gagasannya, begitu, untuk mendiskusikan sesuatu, untuk mengobservasi sesuatu dan lain sebagainya. Artinya ada ruang yang lebih kepada peserta didik untuk mengeksplorasi materi ajarnya, begitu ya. Maka biasanya dalam proses ini itu pemberian materi, kalau passive learning itu sifatnya deduktif. Nah, deduktif itu dari atas ke bawah, begitu ya. Jadi searah saja. Lalu kemudian biasanya materi yang diberikan kalau passive learning itu dari teori, lalu kemudian ke contoh, begitu. Sifatnya deduktif. Jadi menerangkan teorinya terlebih dahulu, konsepnya terlebih dahulu, baru kemudian diberikan contoh-contoh, begitu. Lain halnya dengan active learning. Active learning ini tidak hanya deduktif, tapi dia juga induktif. Oke. Jadi pertama mungkin guru menjelaskan materi untuk sekedar pengantar, begitu ya. Tapi kemudian nanti peserta didik juga diberikan kesempatan untuk merespon apa yang disampaikan oleh gurunya, begitu. Dalam konteks yang lain, induktif ini bermakna seperti ini. Dalam memberikan materi, biasanya guru itu merangsang peserta didik untuk juga berpikir, untuk juga menemukan sesuatu terlebih dahulu, untuk juga mengkonstruksi materi sesuai dengan imajinasinya, begitu. Jadi contoh deduktif ini semisal kalau kita pengen mengenalkan gajah kepada anak kita, peserta didik kita, semisal, itu yang paling efektif kalau kita mau induktif ini ya, kita ajak mereka ke kebun binatang, lalu kemudian kita kasih tahu bahwa ini gajah. Setelah mereka melihat gajah, lalu kemudian kita minta kepada mereka untuk mengkonstruksi apa pengetahuan mereka tentang gajah. Nanti deskripsi tentang gajah berdasarkan pengetahuan mereka secara langsung terhadap gajah yang mereka lihat. Nah, beda kalau dengan deduktif. Kalau deduktif saja, maka kita akan menulis
Anak-anak, gajah itu binatang yang besar, punya telinga yang lebar, hidungnya yang panjang. Tapi mereka tidak tahu wujud gajah itu kayak gimana. Itu kalau deduktif tok. Tapi kalau induktif, itu biasanya dari bawah, lalu kemudian dikonsepsikan, begitu. Dari contoh, lalu kemudian ke konsep, begitu. Dari konkret, lalu kemudian ke abstrak, begitu ya. Jadi ini bedanya. Lalu pertanyaannya, yang bagus yang mana? Apakah madhab TCL ini, Teacher Centered Learning, apakah madhab Student Centered Learning? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, maka jawaban saya adalah ini bukan persoalan mana yang lebih bagus dan mana yang lebih tidak bagus. Ini hanya persoalan kapan kita menempatkan proses TCL ini dan kapan kita menempatkan proses SCL ini. Saya kasih contoh, kan nggak mungkin, Mas, Mbak, kalau khutbah Jumat kita menggunakan Student Centered Learning, gitu ya. Para hadirin jamaah ada yang ditanyakan, kan nggak mungkin. Nah, kalau khutbah Jumat ya pasti kita Teacher Centered Learning, sudah pasti passive learning, jamaahnya diem semuanya, kan nggak ada yang ngacung, angkat tangan, kan nggak ada ya. Sudah pasti biasanya deduktif begitu. Banyak kemudian teori-teori lalu kemudian dikasih contoh. Nah, lain halnya kalau kemudian kita pembelajaran di sekolah, kemudian di bangku kuliah, itu nampaknya yang lebih efektif adalah Student Centered Learning. Karena pendekatan ini memberikan ruang kepada peserta didik kita, baik itu siswa ataupun mahasiswa, untuk turut serta mendalami materi sesuai dengan nalar mereka, sesuai dengan imajinasi mereka, sesuai dengan bacaan-bacaan mereka, sesuai dengan pengalaman hidup mereka. Sehingga SCL ini yang selama ini direkomendasikan oleh banyak ahli pembelajaran untuk diterapkan di dalam pendidikan formal, baik itu sekolah, madrasah, atau pendidikan tinggi. Baik, untuk materi ini saya kira cukup sekian begitu ya, karena pendekatan ini penting untuk dipelajari untuk menentukan arah kemana desain pembelajaran akan kita tentukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.